Hai, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Nurul. Oke, jadi hari ini kita akan sharing-sharing sedikit. Tepatnya aku sih yang mau sharing sama kalian. Jadi hal yang mau aku sharing itu adalah tentang how to quit social media. Yup, you heard that right. Nah, jadi buat kita-kita yang menjadi manusia di abad 21 ini pasti wajar banget kan punya namanya media sosial or social media as you call it in English. Nah, jadi aku mau cerita kenapa aku berhenti sama sekali main social media for more than 2 years. Jadi aku maksudku aku benar-benar berhenti sama sekali main social media selama lebih dari 2 tahun. Oke, a little bit of backstory. Jadi latar belakangnya adalah aku kecanduan dengan main sosial media. Yep, you heard that right. Jadi kecanduan itu nggak cuma kecanduan rokok, kecanduan makanan, tapi kecanduan sosial media sekarang tuh juga ada. Nah, itu yang tepatnya aku alami kurang lebih dari 2 tahun yang lalu. Kayak tahun 2017-an lah gitu, aku addict banget sama main sosial media. Khususnya adalah Instagram. Nah, kalian pasti punya kan account Instagram. Nah, di situ kadang-kadang, bikin bener-bener candu banget. Bangun tidur, buka feed Instagram. Makan siang, buka feed Instagram. Kayaknya nggak bisa hidup tanpa Instagram. Mungkin sama halnya kayak kamu perokok yang nggak bisa hidup gitu kayaknya kalau nggak ngerokok. Padahal ngerokok itu ngilangin hidup ya, ngilangin kesempatan hidup. Oke, lanjut lagi. Nah, jadi dengan kecanduanku itu aku tuh kayak nggak produktif gitu. Bentar-bentar buka HP, lihat sosmed, diajak ngomong sama orang, buka HP juga. Jadi dari situ aku menyadari bahwa oke, ini udah nggak sehat lagi. Mataku sampai merah loh. Dan alhamdulillah sampai hari ini aku tuh nggak pernah pakai kacamata. Jadi ini benar-benar real, nggak pakai soft lens, nggak pakai apapun. Nah, alhamdulillahnya masih dikasih mata sehat. Nah, dari kebiasaan jelek itu aku menyadari bahwa ini aku harus berhenti, harus gimana caranya biar bisa berhenti. Nah, selain itu nggak cuman itu doang efek buruknya dari kecanduan main sosial media. Aku juga hidupnya jadi nggak tenang gitu, kayak aku merasa ketinggalan banget update hidup orang-orang gitu. Padahal ya, orang-orang yang aku follow itu juga sebenarnya nggak peduli gitu sama update kehidupanku, nggak pernah ada yang nanyain juga gitu. Nah, dari situ aku menyadari bahwa ini adalah suatu pola yang toksik. Kalau menyadari bahwa hidup kita tuh cuman berkutat di sosial media itu gitu, nggak sehat. Nah, dari situ akhirnya aku menemukan cara bagaimana caranya untuk benar-benar berhenti. Pertama-tama aku mencoba uninstall gitu. Nah, tapi aku nggak lama kemudian, kayak 24 jam kemudian aku install ulang lagi itu si Instagram. Tapi dari situ kayak muncul gitu rasa bersalah, masa keluar begini aja nggak bisa gitu, keluar main sosmed aja nggak bisa. Nah, akhirnya aku ngasih waktu sama diri aku, coba 3 hari. Aku 3 hari beneran berhenti main Instagram. Nah, dari 3 hari itu ya udah akhirnya aku benar-benar uninstall. Aku akhirnya sibukin diriku dengan melakukan aktivitas lain yang dulu sempat aku suka. Aku dulu sempat suka banget gambar. Mungkin kapan-kapan aku post gambarku di sini ya. Mungkin kalian ya kalau misal kepo sama gambar aku bakal tampilin nih di thumbnail. Mudah-mudahan gambarnya masih ada. Nah, dari situ aku menyadari dengan rajinnya aku main sosmed, aku tuh sebenarnya mengurangi produktivitasku gitu. Kayak banyak hal yang sebenarnya aku bisa lakukan. Aku bisa belajar hal baru, terus bisa melakukan hal yang lebih bermanfaat ketimbang main sosmed. Nah, tapi kamu di sini jangan salah sangka ya. Mungkin buat orang yang emang penghidupannya dari sosmed, ya ini bagian dari pekerjaan. Nah, tapi buat kita-kita yang menggunakan sosmed sebagai sarana untuk hiburan, nah aku rasa tuh jangan sampai kecanduan kayak gitu. Oke, balik lagi. Nah, jadi aku udah berhasil keluar Instagram selama 3 hari. Dari 3 hari jadi sebulan, dari sebulan jadi setahun. Lama-lama sama sekali aku quit. Sampai hari ini aku nggak buka itu akun Instagram. Nah, kemudian salah satu hal yang bikin aku kuat untuk keluar dari lingkaran setan Instagram itu adalah aku tuh merasa kayak suka ngebanding-bandingin diriku sendiri gitu loh dengan orang-orang yang aku follow di Instagram itu. Padahal kenyataannya apa yang mereka kasih lihat di Instagram itu
bisa jadi bukan kehidupan nyata mereka gitu loh. Nah, udah tahu itu bukan kehidupan mereka yang benar-benar nyata, terus kenapa aku jadi pusing gitu kan. Nah, dari situ kayak muncul aha moment gitu, kayak oke, yang ditampilin di sosial media itu biasanya adalah versi dari kehidupan kita-kita yang udah dipoles sebegitu bagusnya dengan editan filter atau editan apalah itu, editan caption atau apapun itu yang bikin itu lebih kayak oke, itu cakep gitu. Nah, padahal kan sebenarnya nggak gitu kan. Nah, dengan melihat feeds orang, ya terserah mereka sih sebenarnya kan, mau ngepost apa kek juga ya bodo amat gitu, itu urusan-urusan dia gitu. Kenapa kita yang harus sedih, kenapa kita yang harus pusing, kenapa kita yang harus compare, banding-bandingin gitu maksudnya. Nah, dari situ aku muncul kayak ya udah, aku tersadar dari situ, oke, kayaknya nggak produktif deh. Dan ya udah, akhirnya dari situ aku kuat akhirnya keluar untuk gak lihat Instagram sampai hari ini, sampai detik ini. Nah, terus buat kamu yang mungkin kayaknya aku gak bisa hidup tanpa Instagram, nah mungkin kapan-kapan kamu bisa coba gitu mengalihkan pikiranmu dari Instagram atau sosial media yang lain ke hal yang lain. Nah, gitu sih hal yang aku mau share. Nah, manfaat lain yang aku dapat dari quitting social media adalah aku sekarang jadi jauh lebih fokus. Kemudian aku juga bisa menemukan nih hal-hal lain yang oh, aku ternyata bisa ya melakukan hal yang kayak gitu loh. Misalnya aku tuh dulu menganggap oke, aku suka bikin video kayak oke, iseng-iseng aja. Tapi sekarang aku menyadari kayaknya aku cukup oke juga ya. Terus aku dulu juga menyadari bahwa aku sempat suka gambar, tapi kayak kok males ya gitu. Pas aku dulu rajin main sosial media untuk ngegambar kayak capek banget. Nah, tapi setelah aku mengalihkan fokusku untuk gak main sosmed lagi, well, it works like charm gitu, produktif aku gambarnya. Nah, kemudian yang lain juga aku menemukan sisi lain di mana oke, aku bisa fokus loh, konsentrasi lebih lama dalam misalnya membaca atau misalnya lagi melakukan sesuatu yang butuh fokus. Aku tuh nggak bentar-bentar lihat HP, bentar-bentar lihat HP gitu, jadi kayak fokus tuh lebih lama. Nah, kurang lebih kayak gitu sharing-sharing aku seputar kecanduan sosial media. Nah, kalau kalian gimana? Apakah kalian pernah sampai tahap seperti itu, tahap kecanduan dan akhirnya kayak ya udah aku nggak mau deh main sosial media lagi? Atau misal kayak kalian sekarang di tahap oke, aku kecanduan sosial media tapi aku mau lanjut terus kecanduan, atau gimana? Nah, kalian mungkin bisa share di kolom komentar di bawah ini bagaimana cerita kalian tentang sosial media. Nah, tapi di sini disclaimer aja sih, ini purely pendapat aku, mungkin kalian punya pengalaman hidup yang berbeda. I welcome you to those. Oke, jadi kayaknya hari ini gitu aja sharing-sharing dari aku, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, mudah-mudahan kita bisa ketemu di video selanjutnya, and I'll see you next.